Pokoknya ada deh, sudah gua lapor, dan si Rasman itu yang paling utama target saya tuh. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Bentar, katanya saya juga menyebut dia sebagai orang yang kelainan seksual. Saya berangkat dari pernyataan Kim juga ngomong saya sudah tanya, kira-kira gimana Kim? Kelainan seksual, iya bang, kayaknya iya. Ya, dua ini kan menyampaikan, bukan menyimpulkan. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Jangan kau kira saya pendatang baru, terus bisa kau kalahkan. Aneh kau itu. Beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau. Mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas. Tapi Hotman Paris Hutapea akhirnya secara resmi mengungkapkan bahwa dirinya telah melayangkan laporan polisi terhadap mantan asisten pribadinya, Iklima Kim, dan juga kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, atas dugaan pencemaran nama baik serta berita bohong. Selain perihal pelaporan, Hotman kembali membeberkan pernyataan mengejutkan terkait Iklima Kim. Dalam keterangannya, hal inilah yang menjadi alasannya tak lagi menggunakan jasa Iklima Kim sebagai asisten pribadinya. Lantas, hal apakah yang dimaksud oleh Hotman? Dan benarkah hal tersebut berkaitan dengan kesehatan mental dari Iklima Kim? Di sisi lain, pihak dari kuasa hukum Iklima Kim, Rasman Arif Nasution, yang juga seteru Hotman, turut menanggapi pernyataan dari pengacara seniornya tersebut. Dengan lantang, Rasman pun tetap dalam pendiriannya, yakni membela sang kliennya itu demi mengungkapkan sebuah kebenaran. Lantas, seperti apakah kelanjutan perseteruan Hotman Paris Hutapea dengan Iklima Kim dan Rasman Arif Nasution? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi saling sindir yang dilakukan oleh Iklima Kim dan juga kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris akhirnya berbuntut panjang. Ya, pengacara nyentrik dengan ciri khas deretan cincin berliannya itu akhirnya resmi melayangkan pelaporannya kepada Iklima Kim dan juga kuasa hukumnya Rasman Nasution. Dalam keterangannya, Hotman bahkan memberikan sebuah pesan khusus yang dialamatkannya kepada Rasman yang menurutnya turut menyebar fitnah terhadap dirinya. Pengacara 62 tahun ini juga menambahkan bahwa yang selama ini Kim ungkapkan di hadapan awak media adalah sebuah kebohongan dan sebuah rekayasa semata. Hotman bahkan menuding jika Iklima telah melakukan panjat sosial dari kesuksesan yang berhasil didapatkannya. Lantas, seperti apakah Hotman membeberkan pelaporan yang telah dilayangkannya itu? Dan seperti apa pula tanggapan dari Iklima Kim dan Rasman terkait laporan yang dilayangkan Hotman Paris Hutapea tersebut? Saya sudah lapor polisi. Ya, saya lapor satu, si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua, kliennya. Dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Pokoknya ada deh, sudah gua lapor, dan si Rasman itu yang paling utama target saya itu, ya. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Udahlah, Anda udah tahu sendirilah. Omongan dia itu semua. Jadi omongan dia itu bukan omongan kliennya. Dia yang mengatakan kata-kata itu. Udah dipolisikan, tenang aja. Oh, tenang aja, tunggu sebentar lagi. Pokoknya si Rasman, mulai sekarang jaga mulutmu, itu aja.
Mending lebih ganteng dari gue jauh lebih ganteng lagi. Dia kompresi pers melulu kayak nenek-nenek. Katanya saya juga menyebut dia sebagai orang yang kelainan seksual. Saya berangkat dari pernyataan Kim juga ngomong saya, dan saya sudah tanya, kira-kira gimana Kim? Kelainan seksual? Iya bang, kayaknya iya. Ya, dua ini kan menyampaikan, bukan menyimpulkan. Dan semuanya dalam bingkai frame presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jadi dia itu udah kalang kabut. Saya kan setiap melangkah diskusi ya. Saya sudah bertelepon dengan Kim. Kami akan ketemu. Setelah itu kita ambil langkah. Tapi salah satu dari poin itu adalah Kim sudah bilang, oke bang, kita akan buka-bukaan. Wah, kan keren. Bukan siap, sangat siap. Sangat siap, mantap. Sangat. Cuma sayang, LP-nya mana? Iya. Pasal yang disangkakan apa? Malah dibilang Rasman jadi target, kan aneh. Oh, Rasman jadi target. Kan bilang begitu, Rasman jadi target. Mata intelektual begini-begini, lah. Gua itu ketua dan penasehat doang. Udah jelas lah pencemaran nama baik, orang tidak ada apa-apa. Kalau bulan Februari dibilang ada pelecehan, masa bulan Maret berkali-kali saya dang sama dia 7 jam lagi. Mending cuma sebentar. Kalau ke Holy Wing itu kan datang jam 8, pulang jam 2 subuh. Berdansa, beraba-raba, berpelukan, makan malam. Bahkan yang paling tragis lagi adalah ya kebohongannya yang paling besar. Tanggal 21 Maret, saya tahu dia di Bali. Aku WA, halo sayang, saya bilang gitu. Tanpa saya minta, dia kirim foto seksinya. Bahkan ada satu fotonya ini hanya pakai BH doang, sejenis BH. Bayangkan, kalau dia dilecehkan Februari, masa dia kirim foto seksinya sama pahanya kelihatan semua, sama dadanya cuma pakai BH ke orang yang melecehkan? Dan bukan level Hotman begitu. Saya di seluruh Indonesia fansnya ribuan wanita. Untuk apa lagi fans? Aspri gua aja udah 45, semua cantik kan? Jadi itu dia pansos melakukan suatu kebohongan yang sangat serius. Dan awalnya itu dia mengatakan bahwa dia merasa dilecehkan karena diminta foto seksi untuk syuting. Ternyata dia malu sendiri karena di Instagram dia penuh dengan foto seksi. Ya kan? Akhirnya sekarang Instagramnya itu sudah banyak dihapus. Sesudah pengacaranya datang, dia tambahlah tuduhan tersebut, katanya aku melakukan pelecehan dalam mobil. Sudah. Terus Kan dia satu hari itu bisa 2-3 kali kontak-kontakan dengan saya, ketawa dong ya, makin cepat bang, makin baik ini kita ungkap gitu. Jadi nggak perlu kita ini ungkap kan gitu. Nah, nanti kan dari pemeriksaan dia sebagai terlapor dan juga nanti organisasi saya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak bisa membuktikan dan ternyata dasar itu kuat, kan melebar dia kan ada pengembangan. Iya. Saya pun nggak boleh juga. Ini data, nanti kita hadirkan ahli, kita periksa WA-nya benar atau tidak, itu benar atau tidak. Membuat laporan polisi, Hotman pun kembali mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait sifat pembawaan Kim yang ia rasakan selama ini terhadap dirinya. Menurutnya, mantan asisten pribadinya tersebut memiliki perlakuan protektif sehingga membuatnya memilih untuk menjauh. Hotman juga menambahkan karena perlakuannya tersebutlah yang membuat dirinya akhirnya tidak lagi mempekerjakan Iklima Kim sebagai asprinya lagi. Lantas, seperti apakah Hotman mengungkapkan sifat protektifnya Iklima Kim terhadap dirinya? Dan benarkah perlakuan tersebut berkaitan dengan kesehatan mental Kim? Berarti dia termasuk aspri yang protektif atau? Ya lihat aja di video itu. Dia video tuh. Dia mengatakan pertengahan Februari ada pelecehan, tapi Maret coba lihat tuh, dia remas-remas saya, peluk-peluk saya. Dan kadang-kadang bisa sampai 7 jam saya di Holy Wing sama dia. Pesta-pesta, dansa-dansa, perlu segera psikolog. Itu sebenarnya alasannya kenapa saya dulu menjauh. Aku yang menjauh. Ya, makanya waktu
waktu penyerahan mobil Lamborghini dulu tuh, akhir Maret yang ada pestanya. Waktu saya beli mobil Lamborghini baru, dia tidak saya undang lagi. Karena dia sangat nggak senang dia ada Aspri lain gitu loh, maunya dia sendiri. Ya, lihat itu di Instagram gua ada itu semua. Ya. Jadi dia itu perlu psikolog. Dan bayangkan seorang Hotman Paris yang top, kaya, mau sama orang yang kos di Mangga Besar, kurang apa lagi coba? Sempat menjadi salah satu dari deretan asisten pribadi Hotman, nama Iklima Kim pun kian mendadak populer di jagat maya. Terlebih lagi usai dirinya memberikan pernyataan mengejutkan di hadapan awak media tentang perlakuan Hotman yang ia alami beberapa waktu lalu. Ya, wanita cantik yang pernah menjadi asisten pribadi ke-9 Hotman Paris itu pernah mengaku mendapatkan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Yang menurutnya kejadian tersebut terjadi pada pertengahan Februari lalu atau saat di mana dirinya dan pengacara 62 tahun tersebut sedang berada di dalam sebuah mobil. Kim juga kembali menambahkan jika Hotman memperlakukannya secara kasar saat masih menjadi asprinya. Namun di sisi berbeda, pernyataan Kim itu malah mendapatkan sanggahan dari mantan rekannya Baby Go yang masih berstatus sebagai aspri ketiga dari Hotman. Lantas seperti apakah Baby Go menanggapi pernyataan Kim tersebut? Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil. Tahun 2022 Februari. Fisik, verbal, non verbal juga. Ya. Mobil Hotman itu begini, kan dia punya Lexus tuh, seperti Alphard, itu kan ketutup, ngerti nggak? Nah, apa yang kau lakukan situ Hotman, kau pikir sendiri. Iya, sempat bilang bahwa nggak bisa, nggak mau. Apa tanggapannya dari dia setelah menolak bu? Ya nggak bisa, dia bilang saya mau. Harus mau. Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa? Kalau iming-iming nggak ada ya, cuman ya caranya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau. Mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas. Tapi ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginannya beliau pasti kita dimaki. Cara dia perlakukan Aspri, aku melihatnya tuh sama ya, semua baik, perhatian, terus ya seperti yang kelihatan di sosmednya lah gitu. Kan katanya dilecehkan bulan apa, Februari ya, jadi nggak ada kayak kelihatan wajahnya habis dilecehkan atau gimana gitu, karena jujur aja kita makannya itu senang gitu, fine aja, pasti langsung nggak mau ketemu juga kan Kak. Gitu, makanya aku bingung, kita kemarin habis happy kok sekarang keluar berita seperti itu gitu. Jadi menurut aku agak nggak masuk akal sih gitu, dan aku nggak percaya gitu, karena ya Bang Hotman ya selama ini kan baik banget sama orang-orang gitu. Aku nggak pernah dengar kalimat kasar Bang Hotman yang membentak Kim gitu, karena selama aku melihat waktu Kim bareng Bang Hotman, yang aku lihat ya, yang ada akunya, itu Bang Hotman sangat baik sama dia, sangat baik gitu, sangat akrab, nggak ada kata-kata kasar atau apa gitu. Iya, aku rasa itu nggak mungkin, aku nggak percaya sih. Iya, aku nggak percaya kalau ada pelecehan gitu dari Bang Hotman. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.
Hotman.